Sahabat dan pemirsa MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kelancaran oleh Allah, dan mudah-mudahan kita dan keluarga kita semuanya senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan kajian fikih munakahat atau hukum-hukum dan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan, masih membahas tentang lanjutan bab mahar atau mas kawin, yang mana pada kali ini membahas tentang ketika terjadi kematian di antara salah satu dari suami istri. Apakah kemudian ketika salah satu suami istri meninggal tetap wajib untuk menyerahkan mahar atau tidak? Itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yaitu seperti keterangan yang ada di dalam kitab Fathul Qorib, beliau dalam kitab ini menyatakan wayajibu kullul mahri, dan wajib untuk menyerahkan semua mahar 100% dari mas kawin. Ya, si suami wajib untuk menyerahkan 100% mas kawin kepada istrinya, ya, kama sabaqo, sebagaimana pembahasan yang telah lalu, bimauti ahadiz zaujaini, ketika adanya kematian di antara salah satu dari suami istri. Jadi ketika misalkan ada suami istri, ya, ada suami istri yang mereka sudah melakukan hubungan badan, ya. Lalu kemudian setelah hubungan badan ini terjadi, si suami ternyata misalkan belum menyerahkan mas kawinnya kepada si istri, ya, baik itu mungkin sebagian atau total belum diserahkan semuanya. Lalu kemudian di antara mereka salah satunya ada yang meninggal. Taruhlah misalkan yang meninggal itu si istri. Setelah hubungan badan, nikah mungkin baru usia 1 tahun dari pernikahan misalkan, si istri ini meninggal dunia. Si suami belum menyerahkan mas kawin. Bagaimana kemudian? Maka si suami tetap wajib untuk memberikan mas kawinnya. Sehingga mas kawin itu nanti, ya, akan dibagi sebagai warisan setelah hak-hak atau kewajiban yang lainnya sudah terlaksana semuanya. Sebagaimana yang telah kami bahas pada video sebelumnya, ketika ada orang yang meninggal dunia, maka dari tirkah atau dari peninggalan harta si mayit itu yang diambil pertama kali adalah untuk tajhizul jenazah, untuk keperluan jenazahnya butuhnya apa, dari hartanya diambil. Yang kedua adalah dari hak-haknya Allah, barangkali mungkin si mayit ini belum melaksanakan zakat padahal sudah jatuh temponya untuk melaksanakan zakat. Terus kemudian yang ketiga adalah masalah hukukul adami, tentang utang piutang kepada orang lain. Kemudian yang keempat adalah masalah wasiat. Barangkali mungkin si mayit ini pernah berwasiat tentang masalah harta kepada pihak yang lain. Baru yang terakhir adalah masalah irs, masalah warisan. Itu yang wajib dilaksanakan dari harta peninggalan si mayit. Ketika suami ini belum memberikan mas kawin, padahal istrinya sudah meninggal dunia, maka si suami tetap wajib untuk menyerahkan dan membayarkan mas kawinnya kepada si istri yang telah meninggal ini. Namun nanti yang megang adalah keluarganya, dan itu nanti akan dibagi menjadi harta waris. Nah, itu hukumnya adalah wajib. Itu jika sudah terjadi dukhul, sudah terjadi hubungan badan. La bi khalwati zauji biha fil jadid. Ya. Tapi kalau misalkan suami istri ini belum melakukan hubungan badan. Suami istri ini belum melakukan hubungan badan. Ya. Hanya sebatas mungkin berduaan saja dalam satu ruangan. Yang mana ketika berduaan ini tidak sampai melakukan hubungan badan. Mereka hanya mungkin ya berduaan itu cium-ciuman mungkin, atau mungkin hanya sebatas peluk-pelukan saja mungkin. Intinya tidak sampai melakukan hubungan badan. Maka ini tidak wajib menyerahkan 100% mas kawinnya. Seperti yang kemarin telah kami sampaikan, ketika terjadi yang seperti itu, belum terjadi hubungan badan, hanya wajib menyerahkan separuh dari mas kawinnya. Ini keterangan yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Saya lanjutkan lagi karena memang sisa sedikit, ya. Berikutnya kita masuk pada masalah walimah, yaitu keterangan sisanya adalah wa idza qatalatil hurratu nafsaha qabla dukhuli biha. Seandainya ada seorang perempuan merdeka yang dia bunuh diri. Perempuan ini bunuh diri. Bukan mati ya, tetapi dia matinya itu karena sebab bunuh diri. Qabla dukhuli biha.
Yang mana si suami itu belum pernah mengumpuli, belum pernah hubungan badan dengan si istri yang bunuh diri ini, belum pernah sama sekali sebelumnya. La yasqutu mahduha, maka tetap maharnya ini tidak kemudian menjadi gugur. Artinya berarti si suami tetap punya kewajiban untuk menyerahkan mas kawin, ya, tetap punya kewajiban untuk memberikan mas kawin, walaupun si istri ini matinya adalah karena bunuh diri. Sudah jelas bagi semuanya bahwa bunuh diri ini termasuk dosa-dosa besar, ya. Bukan berarti kemudian ketika si istri ini melakukan dosa besar seperti itu, bunuh diri, lalu kemudian mas kawin ini menjadi gugur. Tidak. Karena yang sebagaimana yang telah kami sampaikan pada kesempatan-kesempatan sebelumnya, bahwa mas kawin atau mahar atau bahasa kitabnya itu sodak, itu merupakan haknya istri. Itu merupakan haknya istri. Ketika hak ini belum dilaksanakan, belum diberikan oleh si suami, maka sampai kapanpun itu tetap menjadi haknya istri. Tidak bisa menjadi gugur hanya gara-gara si istri itu melakukan dosa-dosa besar. Bahkan misalkan si istri itu taruhlah misalkan melakukan nusyuz, misalkan si istri itu melakukan pelanggaran rumah tangga sesuai hukum-hukum syariat, misalkan dia melakukan nusyuz, walaupun nafkah itu gugur, tapi mas kawin tetap tidak bisa gugur, tetap harus diserahkan. Kalau nafkah gugur gara-gara si istrinya ini melakukan perbuatan nusyuz. Tapi kalau masalah mas kawin tetap wajib untuk diserahkan. Ya. Nah, ini keterangan yang penting untuk kita pahami supaya kita dalam mengarungi bahtera rumah tangga ini bisa menjalankan hal-hal yang sesuai dengan aturan-aturan syariat. Mengingat pada masa-masa yang seperti sekarang, sudah berapa banyak orang-orang yang melakukan hubungan rumah tangga, namun masih banyak di antara umat Islam ini yang belum mengerti tentang hukum-hukum atau aturan-aturan syariat yang ada pada fikih munakahat. Sehingga ketika mereka tidak mengerti tentang hukum-hukum yang seperti ini, hubungan rumah tangga ini antara suami dan istri atau suami dengan anak-anaknya, istri dengan anak-anaknya, ya tidak mengerti hukumnya, sehingga dalam kehidupan sehari-hari ini banyak hal-hal yang pada dasarnya itu melanggar aturan syariat, tidak sesuai dengan aturan syariat. Walaupun pada diri si pelaku, pada pemahaman si pelaku, dia merasa tidak melakukan pelanggaran. Namun secara ketika ditinjau dari sudut pandang syariat, itu sebenarnya adalah merupakan sebuah pelanggaran terhadap aturan-aturan syariat. Sehingga wajib hukumnya, fardu ain hukumnya bagi kita semuanya untuk berupaya menjalani bahtera rumah tangga ini sesuai dengan aturan-aturan syariat, tidak sampai keluar dari jalur syariat, sehingga kita dan juga keluarga kita, rumah tangga kita semuanya bisa menjadi keluarga yang penuh dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa membanggakan, bisa mengindahkan pandangan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika beliau melihat keluarga kita, rumah tangga kita. Mudah-mudahan dari pemahaman mendasar yang seperti ini muncul suatu kesadaran dalam benak hati kita semuanya, sehingga kita sebagai orang tua, kita sebagai suami dan istri bisa muncul kesadaran untuk mendalami tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan rumah tangga atau biasa diistilahkan dengan sebutan fikih munakahat. Barangkali mungkin ada keterangan-keterangan yang kurang jelas dari yang kami sampaikan, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, bisa disampaikan pada kolom komentar atau mungkin disampaikan langsung kepada nomor admin yang telah tertera pada video kali ini. Dan insya Allah akan kami tanggapi pada kesempatan video-video selanjutnya, insya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan manfaat oleh Allah, diberikan keberkahan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita dan keluarga kita semuanya senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam hal yang tidak kita senangi, dari berbagai macam hal yang tidak kita inginkan, dan mudah-mudahan anak-anak kita semuanya bisa menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Amin amin ya rabbal alamin.